Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran Desain Media Interaktif. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua ya, di mana kita akan membahas storyboard media interaktif. Nah, sebelumnya di pertemuan kemarin kita akan membahas konsep multimedia interaktif ya. Hari ini kita akan lanjut ke storyboard media interaktif. Boleh di next. Sebelum masuk ke materi, jadi ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai ya setelah kita mempelajari storyboard media interaktif ini. Boleh dibaca ya nanti. Boleh di next. Nah, di sini kita akan bahas apa sih sebenarnya storyboard itu, lalu apa manfaatnya, kenapa kita harus membuat storyboard sebelum memproduksi suatu media interaktif gitu ya. Sama kita akan bahas juga beberapa contoh storyboard yang nanti bisa kalian gunakan dalam pembuatan sebelum masuk ke produksi media interaktif. Boleh di next? Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya storyboard itu? Jadi storyboard itu merupakan sebuah visualisasi ya dari ide yang akan kita buat menjadi suatu produk multimedia interaktif. Nah, visualisasi ide ini disusun secara berurutan dari mulai tahap awal sampai dengan tahap akhir yang nantinya bisa dijadikan sebagai pedoman ketika akan membuat suatu produk media interaktif gitu. Nah, sebelum kita lihat manfaat storyboard, jadi dari apa yang udah Ibu sampaikan, ada yang bisa nggak kira-kira apa sih manfaat storyboard? Kenapa kita harus ngebuat storyboard dulu sebelum memproduksi suatu media interaktif? Coba, ada yang mau jawab? Buat gambaran awal bukan, Bu? Iya, benar. Boleh di next? Benar ya, kata Raffianda tadi. Jadi, manfaat storyboard ini dijadikan sebagai pedoman untuk membuat suatu produk media interaktif dan dapat dijadikan sebagai panduan, ya, dapat dijadikan sebagai panduan ketika kita akan membuat media interaktif, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, yang nantinya ketika media interaktif itu masuk ke dalam proses pembuatan akan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan atau apa yang sudah kita harapkan dalam di tahap awal ide gitu. Boleh di next? Nah, ini ada contoh pertama dari storyboard, di mana di sini ada dua kolom. Yang pertama itu kolom bentuk visualisasi dari user interface yang akan kita buat nantinya, dan kolom keterangan. Nah, di dalam kolom visualisasi ini, kalian bisa menggambarkan ilustrasi dari media yang akan kalian buat nantinya. Misalnya di sini ada scene 1, visualisasinya kayak gimana. Di sini kalian gambarin tombolnya, terus dikasih tahu ini tuh tombol apa, tombol apa. Kemudian di kolom keterangannya, kalian bisa tulis bentuk dari visualnya. Jadi kalian tulis di situ keterangannya, tombol ini menuju kemana, kemudian warnanya juga bisa kalian tulis di situ, kemudian back sound-nya bisa kalian tulis di situ juga, per scene-nya, sesuai dengan ilustrasi yang sudah kalian buat gitu ya. Boleh di next? Nah, yang kedua ini ada contoh storyboard, di mana visualisasi sama tabel keterangannya itu kalian buat terpisah. Jadi di kolom visualisasinya itu seperti contoh sebelumnya, kalian bisa tulis mengenai, kalian bisa gambar mengenai user interface yang akan kalian buat nantinya. Kemudian di kolom keterangan ini ada nama file, deskripsi, action, dan audio. Nama filenya misalnya kayak di sini adalah main menu. Deskripsinya, main menu ini adalah halaman utama dari media interaktif yang akan kalian buat. Kemudian apa sih actionnya? Actionnya di sini ketika kalian mengklik menu utama, ini akan berubah warna dan
masuk ke halaman berikutnya. Kemudian apa sih audio yang dipakai dalam scene ini? Di sini ditulis background musik dan ketika bunyi klik ada bunyi jreng katanya. Boleh di next? Suaranya Bu hilang. Sekarang ada nggak? Ada Bu. Tadi udah sampai mana ya? Kepotong di mana? Masuk storyboard 3. Oke, kita lanjut ya. Sekarang di contoh storyboard ketiga, di sini dalam satu tabel kalian bisa tulis 4 kolom. Kolom yang pertama itu ada scene, kolom yang kedua itu ada visual, kolom yang ketiga itu ada audio, dan kolom yang keempat itu ada keterangan. Scene ini diisi dengan scene keberapa yang akan kalian gambarkan, kemudian visualnya seperti di contoh-contoh sebelumnya, kalian bisa gambarkan bentuk ilustrasi dari media interaktif yang akan kalian buat nantinya. Kemudian audionya dimasukkan per scene, audio apa yang akan digunakan ketika scene tersebut. Kemudian di keterangannya, kalian bisa tulis keterangan dari bentuk ilustrasi atau bentuk visual yang sudah kalian gambarkan itu. Kayak di sini contohnya, ada di keterangan ini, scene pertama ada animasi, kemudian ada background-nya, gambar percikan api katanya. Lalu ada tombol navigasinya, ketika diklik tombol mulai itu akan menuju ke scene berikutnya. Kemudian warna teksnya itu adalah hitam. Seperti itu. Itu ada 3 contoh ya yang Ibu jelaskan. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa contoh atau bentuk storyboard yang bisa kalian gunakan nanti. Tapi Ibu jelasin 3 aja ya. Sisanya kalian bisa ulik-ulik lagi sendiri, cari-cari lagi sendiri. Kayak gitu. Nah, dari 3 contoh ini sama tadi udah dijelasin deskripsinya mengenai storyboard itu apa, terus kenapa kita harus membuat storyboard sebelum membuat suatu produk media interaktif, sama contoh-contohnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau udah jelas? Jelas Bu. Kalau nggak ada yang, oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain, mungkin hari ini sekian dulu materi dari Ibu. Nanti ada seperti pertemuan kemarin, kita nanti isi Google Form ya, mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Kemudian nanti kalian diminta untuk membuat satu contoh storyboard untuk nanti dikumpulkan di Google Classroom yang akan Ibu buat assignment-nya ya nanti, dan dikumpulkan deadline-nya minggu depan sebelum pertemuan ketiga. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.